Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia kita tentang kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti, Ibu punya sebuah kalimat motivasi yang mungkin akan berguna pada kalian. Silahkan dibaca dulu, kemudian kita akan langsung masuk pada materi inti. Kaidah kebahasaan atau biasanya kita sebut dengan ciri kebahasaan merupakan sebuah karakteristik kebahasaan pada sebuah teks, sehingga masing-masing teks memiliki ciri kebahasaan yang berbeda-beda. Pada teks prosedur terdapat 5 kaidah kebahasaan. Bisa kalian baca, di situ ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi temporal, verba material, dan verba tingkah laku. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata kerja imperatif atau biasa disebut dengan kata perintah. Kata kerja imperatif ini memiliki imbuhan atau mendapatkan imbuhan kan, i, dan lah. Contohnya seperti yang ada pada slide yang kalian lihat, di situ ada bentuk dasar kata pasti. Karena dia mendapatkan imbuhan kan, maka dia berubah menjadi kata perintah yang berbunyi pastikan. Ada juga bentuk dasar hindar, memiliki partikel i atau imbuhan i sehingga kata perintahnya menjadi hindari. Contohnya, kenali diri sendiri. Kata kenali ini merupakan kata perintah atau kata kerja imperatif. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah pernyataan persuasif, di mana pernyataan ini bersifat memengaruhi orang lain atau pembaca. Di dalam slide yang kalian lihat saat ini, di situ merupakan sebuah contoh kalimat-kalimat yang menggunakan pernyataan persuasif. Selanjutnya, ada kata teknis. Kata teknis adalah kata atau frasa yang memiliki artian khusus yang berkaitan dengan bidang atau ilmu tertentu. Contohnya, jika kita membicarakan tentang penyebaran bakteri, maka tentunya kita sedang membahas tentang ilmu biologi. Lain lagi jika kita membicarakan tentang aljabar. Aljabar kaitannya dengan ilmu matematika. Sehingga kata teknis ini merupakan kata-kata yang memiliki artian erat dengan ilmu yang sedang dibahas. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi memiliki nama lain kata hubung, sehingga arti dari konjungsi temporal adalah kata hubung yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya, kemudian tekan tombol on. Di sini yang termaksud dalam konjungsi temporal adalah kata kemudian. Kemudian ada lagi setelah itu, masukkan 1 sendok garam. Kata setelah itu merupakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat, dan yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat. Untuk contoh-contohnya, silahkan kalian amati pada PPT yang kalian lihat saat ini. Adalah penggunaan verba material dan verba tingkah laku. Verba bisa kita artikan sebagai kata kerja. Nah, untuk pengertian verba material diartikan sebagai sebuah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya memukul, membaca, menyapu, dan memotong. Pada verba material ini, pelaku atau subjek melakukan sebuah tindakan fisik, sehingga orang lain bisa mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Sedangkan untuk verba tingkah laku
merupakan verba yang menunjukkan perilaku, baik fisik maupun psikologis. Verba tingkah laku dibagi menjadi dua, yaitu verba tingkah laku verbal dan verba tingkah laku mental. Verba tingkah laku verbal atau biasanya verba yang melalui mulut atau ucapan seperti menggerutu, mengejek, memuji, mencela, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku mental biasa kita kenal dengan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang dilakukan oleh aktivitas pikiran kita, seperti mencintai seseorang, memahami, mengagumi, maupun berpikir. Pada penjelasan terakhir ini, Ibu akan menambahkan jenis-jenis teks prosedur jika dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan langkah-langkahnya. Jadi, teks prosedur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Saat ini, kalian sedang melihat gambar seseorang sedang mencuci tangannya. Teks prosedur seperti ini dinamakan teks prosedur sederhana. Mengapa? Karena langkah-langkahnya hanya 2 atau 3 langkah-langkah, sehingga sangat mudah sekali dilakukan. Sedangkan pada gambar kedua, kalian melihat cara untuk transfer via ATM. Teks prosedur ini dinamakan teks prosedur